Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah artikel ini di The Athletic di mana para jurnalisnya membuat perkiraan. Kira-kira prediksinya seperti apa terkait dengan perburuan gelar juara, lalu juga degradasi dan macam-macam ya, termasuk juga top score. Tapi gua tidak akan ke bagian top score ataupun juga ke bagian degradasi ya. Langsung aja mengenai perkiraan posisi. Dan nanti pastinya juga akan ke Manchester United nih. Akan seperti apa situasi Manchester United perkiraannya ya, dari jurnalis-jurnalis yang ikut di artikel ini. Dan nanti juga gue akan menambahi secara ringan amatiran. Langsung aja ya, top 5 secara berurutan akan menjadi. Jadi ada Pete Brook, dia memperkirakan Manchester City akan jadi juara. Lalu Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, baru Manchester United. Artinya Manchester United ini ada di peringkat kelima. Lalu Anka ini memperkirakan Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa, dan Manchester United. Oke, walaupun dia memberikan catatan ini ya, bagaimana setiap hari selama 2 pekan dia memiliki jawaban yang berbeda-beda. Jadi Arsenal yang menjadi juara, lalu Manchester City, Liverpool, Aston Villa, dan Manchester United. Jadi Manchester United ada di posisi kelima. Whitehead ini Arsenal, Manchester City, Tottenham, Liverpool, dan Manchester United. Jadi Manchester United lagi-lagi diperkirakan ada di posisi ke-5. Lalu Miller, ini Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, dan Newcastle United. Manchester United praktis tidak berada di 5 besar. O'Neil, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, dan Manchester United. Berarti Manchester United ada di peringkat ke-5. Yang terakhir adalah Carey. Ini memperkirakan Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham, dan Manchester United ada di peringkat ke-5. Dari sini gue simpulkan dari 6 jurnalis dari The Athletic, dan mungkin harus gue jelaskan sedikit lagi. Udah berkali-kali gue jelaskan bahwa The Athletic ini merupakan media olahraga yang sangat kredibel ya. Kualitasnya sangat tinggi menurut gue, bahkan premium. Sehingga jurnalis-jurnalisnya pun juga memiliki kompetensi yang luar biasa. Dan ketika membuat perkiraan seperti ini, tentu saja mereka juga memiliki bahan dasar yang juga mumpuni, sehingga akhirnya mereka membuat prediksi 5 besar ya. Dan kalau gue simpulkan dari 6 jurnalis yang ikut ini, ada 2 tim yang difavoritkan untuk menjadi juara Liga Inggris, yaitu adalah Manchester City serta Arsenal. Ini kurang lebih berarti hampir sama seperti musim lalu, bahkan musim sebelumnya ya. Bagaimana kemapanan dari kedua tim ini, dari kedua klub ini, menurut gue juga semakin jelas. Sehingga tidak aneh sih kalau memang kedua klub ini juga difavoritkan akan menjadi klub yang berburu gelar juara Liga Inggris musim depan. Nah, yang menarik bagaimana Manchester United ternyata diprediksi berada di luar 3 besar, bahkan di luar 4 besar zona Liga Champions. Nah, ini mungkin memberikan semacam kayak fakta perkiraan prediksi ya dari sumber yang kompeten menurut gue, bahwa memang kualitas dari Manchester United ini diperkirakan belum berada pada tahap ya bersaing untuk meraih gelar juara. Dan kalau gue lihat ya bagaimana kesimpulan dari tim-tim lain misalnya, lalu digabungkan, bahwa ya seperti gue katakan ya, Manchester City maupun juga Arsenal ini berada pada difavoritkan menjadi juara keduanya, artinya akan berburu meraih gelar juara. Liverpool diprediksi akan berada sebagian besar presentasinya di peringkat ketiga, Tottenham peringkat keempat, Newcastle berada di peringkat kelima, dan Manchester United ada di peringkat keenam. Nah, jadi itu merupakan prediksi menurut The Athletic ya. Jadi Manchester United ini berada di peringkat, kalau gue simpulkan, di antara 5 dan 6. Bagaimana gue melihat hal tersebut? Ya, make sense ya. Pertama adalah Arsenal dan juga Manchester City, mereka sudah sedang melalui proses yang cukup panjang dan sudah jauh langkahnya.
Mereka lebih mapan, mereka lebih solid, dan sudah dibuktikan selama beberapa musim terakhir bahwa memang ya mereka lah yang mampu bersaing sampai dengan akhir untuk memperebutkan gelar juara, walaupun Manchester City yang lebih banyak menjadi juara ya kan, atau bukan lebih banyak, bahkan menjadi juara ketika bersaing dengan Arsenal selama beberapa musim belakangan. Nah, bagaimana dengan Manchester United serta tim-tim lain? Gue secara ringan amatiran menilai tim-tim seperti misalnya Newcastle United ya, ini bisa jadi fluktuatif, diprediksi akan berada di peringkat 5 ataupun 6. Gue perkirakan mungkin akan seperti itu, bersama dengan Tottenham Hotspur yang juga akan fluktuatif menurut gue. Liverpool pun juga sangat mungkin akan fluktuatif juga. Kenapa? Karena ya pelatih baru ya kan, ada gaya yang baru juga. Walaupun situasi di preseason ini cukup bagus, tapi ya preseason sejatinya adalah persiapan. Apa yang diraih di preseason sangat mungkin tidak berterusan di kompetisi resmi, karena akan ada banyak sekali catatan-catatan, situasi serta dinamika. Dan Manchester United pun juga demikian. Gua menilai Manchester United dengan manajemen yang baru, dengan staf kepelatihan yang baru, lalu juga sistem rekrutmen yang baru, banyak merekrut pemain-pemain yang belum jadi walaupun berpotensi tinggi. Artinya mereka masih butuh waktu, masih butuh proses. Gua ulangi lagi, Sir Jim Ratcliffe sudah mengatakan butuh 2-3 musim paling tidak. Ini baru musim pertama yang penuh di tangan Ineos ya kan, dimana ya mereka juga menerapkan banyak hal yang baru, komponen-komponen yang baru, akan ada dinamikanya, akan ada hal yang berhasil, akan ada juga hal yang gagal yang harus mereka perbaiki. Dan ini juga nanti akan berterusan ke atas lapangan. Gua menilai bahwa Manchester United akan lebih baik ya dari posisi nomor 8 untuk musim lalu. Sekarang tantangannya adalah bagaimana menembus 4 besar, dan ternyata memang itu tidak akan mudah sesuai kalau melihat prediksi dari para jurnalis The Athletic. Gua pun juga sepakat meraih peringkat keempat. 4 besar ini akan menjadi tantangan yang saat ini sangat besar bagi Manchester United. Banyak sekali komponen-komponen yang menurut gua memperlihatkan ya Manchester United ini masih belum berada pada situasi lebih tinggi daripada itu. Ketika Manchester United nanti bisa finish lebih tinggi ya dari yang diperkirakan, tentu saja gue happy, tentu saja gue senang sebagai fans ya. Tapi gue secara pribadi memperkirakan memang Manchester United ini ya sulit aku untuk bisa tembus ke peringkat 4. Mungkin peringkat ke-5 ataupun peringkat ke-4, itu prediksi gue. Secara agak sedikit pesimis mungkin masuk ke 4 besar, tapi gue melihat Manchester United punya peluang yang sangat besar untuk bisa finish di peringkat ke-5 sih, sehingga gue melihat hal tersebut. Dan ketika nanti Manchester United finish di peringkat ke-5, apakah ini berupa dilihat sebuah kegagalan? Ya gue tidak melihat seperti itu. Karena apa? Semua komponen, elemen juga sadar bahwa ini merupakan bagian dari perjalanan. Ini belum akhirnya. Dimana Sir Jim Ratcliffe, gue ingatkan lagi, melihat 2-3 musim ke depan. Tentu saja ini merupakan mungkin hal yang mengecewakan ya, seandainya memang Manchester United finish di peringkat ke-5, mengecewakan bagi para fans yang berharap Manchester United itu finish lebih tinggi lagi atau bahkan meraih gelar juara ya. Menurut gue itu ya pasti akan mengecewakan, namanya tidak sesuai dengan harapan kan. Tapi kalau gue melihat ya memang ini adanya, Manchester United mungkin masih akan menemui banyak dinamika, di mana squad saja kita lihat saat ini ya, masih ada pemain-pemain yang cedera. Bek kiri misalnya, ini juga masih belum bisa tertambal dengan penuh. Lalu lini tengah, sempat ada kabar misalnya Casemiro yang ingin digantikan ya kan, tapi sampai saat ini nampaknya peluang besar Casemiro untuk tetap stay di Manchester United. Lini depan pun juga seperti itu, Rasmus Hojlund dan juga Joshua Zirkzee ini bukan pemain premium, belum menjadi pemain premium. Mereka juga masih dalam situasi yang muda. Lalu bagaimana gejolak di sisi kanan misalnya ya, memang ada Amad Diallo yang di preseason tampil bagus, tapi melihat bagaimana musim-musim sebelumnya ada situasi cedera yang selalu mengkhawatirkan. Bruno Fernandes yang belum bisa tergantikan, ketika dia absen ini selalu memberikan kesulitan. Hal seperti itu menurutku dan banyak lainnya ya. Yang tentu saja pendapat-pendapat seperti gue katakan tadi adalah pendapat subjektif gue, tapi gue menilai bahwa itu bisa jadi menghambat Manchester United untuk bisa melangkah jauh di Premier League musim ini. Berbeda misalnya dengan Manchester City ataupun dengan Arsenal yang secara kedalaman skuad mungkin lebih bagus, lebih merata. Lalu juga bagaimana sistem permainan ini juga lebih tertancap, lebih dalam ya pondasinya dibanding dengan Manchester United. Oke, Erik ten Hag memang masih ada, tapi bagaimana komponen-komponen staf kepelatihan ini baru. Lalu dilihat sedikit ke atas di manajemen. Sekarang sudah ada sporting director, sudah ada technical director.
yang dimana mereka juga ikut menentukan filosofi sistem gaya permainan yang harus diterapkan secara lebih detail dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya oleh manajer Erik ten Hag. Jadi memang ada hal yang secara garis besar ini baru di Manchester United dan baru akan berlangsung musim ini, sehingga ya menurut gue ini akan menjadi tantangan yang besar. Dari situ gue kurang lebih sama dengan yang diprediksi oleh The Athletic. Gue melihat Manchester United ada di peringkat 4 atau 5. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Prediksinya kira-kira Manchester United akan finish di peringkat berapa? Siapa yang akan menjadi juara Liga Inggris musim kali ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.